Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang redoks. Redoks singkatan dari reduksi dan oksidasi. Apa saja reaksi yang disebut sebagai reaksi redoks tersebut? Mari kita pelajari pada bagian berikutnya. Di sini ada gambar jembatan besi berkarat. Kalian tentunya pernah melihat peralatan yang terbuat dari besi berkarat. Mengapa besi jika dibiarkan tanpa perlindungan, lama-kelamaan berbentuk bintik-bintik merah pada permukaannya? Proses perkaratan logam merupakan contoh reaksi oksidasi yang terjadi di alam. Munculnya bintik-bintik merah atau karat pada logam disebabkan logam mengikat oksigen dari udara dan air. Oksigen bereaksi dengan banyak unsur, membentuk senyawa yang disebut sebagai oksida. Semula, pengertian oksidasi dihubungkan dengan reaksi unsur atau senyawa dengan oksigen. Seiring dengan perkembangan kimia, istilah oksidasi dan reduksi dikembangkan dan disempurnakan. Baik, kita bahas perkembangan konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep redoks berdasarkan keterlibatan atom oksigen. Oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu unsur, contohnya pada perkaratan logam besi. Fe mengikat oksigen membentuk Fe2O3 yang dikenal dengan karat besi. Contoh yang kedua yaitu pembakaran bahan bakar. Pada gas metana mengikat oksigen atau terjadi proses pembakaran akan terbentuk karbon dioksida dan uap air. Contoh yang ketiga yaitu oksidasi glukosa dalam tubuh. Di dalam tubuh, glukosa dioksidasi melalui peristiwa oksidasi yaitu respirasi. Akan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, menjadi karbon dioksida dan air. Contoh yang keempat, buah apel maupun pisang setelah dikupas akan berubah warna menjadi kecoklatan. Reduksi adalah peristiwa pelepasan oksigen dari suatu zat. Jadi reduksi adalah kebalikan dari oksidasi. Contohnya pada proses pengolahan besi melalui proses Prandtl. Fe2O3 reaksikan dengan karbon monoksida akan membentuk besi dan karbon dioksida. Proses reduksi kromium 3 oksida oleh aluminium akan membentuk krom dan aluminium oksida. Konsep yang kedua yaitu ditinjau dari transfer elektron. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi selalu terjadi secara bersama-sama. Artinya ada zat yang melepas elektron atau mengalami oksidasi dan ada zat yang menerima elektron atau disebut mengalami reduksi. Oleh karena itu, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi disebut juga reaksi reduksi oksidasi atau biasa disingkat dengan reaksi redoks. Secara umum, reaksi redoks berdasarkan transfer elektron dapat digambarkan sebagai berikut. A menjadi A bermuatan N+, melepas N elektron, disebut oksidasi. Sedangkan A bermuatan N+, mengikat N elektron akan membentuk A, disebut reaksi reduksi. N adalah jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Silakan kalian lihat untuk contoh konsep reaksi redoks berdasarkan transfer elektron. Selanjutnya, konsep reaksi redoks berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Ada beberapa reaksi redoks yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep keterlibatan elektron maupun transfer elektron. Kalau dikaji dari konsep keterlibatan elektron, maka reaksi tersebut termasuk oksidasi. Kalau ditinjau dari serat terima elektron, kemungkinan kalian akan bingung memahaminya. Sebenarnya pada reaksi tersebut tidak hanya terjadi reaksi oksidasi, tetapi juga terjadi reaksi reduksi. Untuk mengetahui suatu reaksi tergolong reaksi redoks atau bukan, menurut konsep perubahan bilangan oksidasi, maka perlu diketahui bilangan oksidasi dari setiap atom, baik dalam pereaksi maupun hasil reaksi. Contoh untuk reaksi di atas dapat dituliskan bilangan oksidasinya sebagai berikut. S
memiliki bilangan oksidasi 4. Dan di sebelah kanan S memiliki bilangan oksidasi plus 6. Sedangkan O di sebelah kiri memiliki bilangan oksidasi 0. Dan O di sebelah kanan memiliki bilangan oksidasi minus 2. Berdasarkan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa atom S mengalami kenaikan bilangan dari plus 4 menjadi plus 6. Peristiwa ini disebut oksidasi. Sedangkan atom O mengalami penurunan bilox dari O menjadi min 2. Peristiwa ini disebut reduksi. Dengan demikian, reaksi tersebut adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang biasa disebut reaksi redoks. Selanjutnya, kita akan membahas reduktor dan oksidator. Dalam reaksi redoks terdapat istilah oksidator, yakni zat pengoksidasi. Sedangkan reduktor adalah zat pereduksi. Pada contoh di atas, SO2 mengalami oksidasi yang menyebabkan oksigen mengalami reduksi. Dalam hal ini, SO2 disebut zat pereduksi atau reduktor. Sebaliknya, oksigen berperan dalam mengoksidasi SO2, sehingga oksigen disebut oksidator. Demikian pemaparan materi mengenai reaksi redoks. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.